Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS di mata pelajaran ekonomi ya, masih bersama Ibu. Nah, kita bertemu lagi masih di bab 3 yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang biaya produksi, tentang produksinya gitu, tentang pengeluarannya. Sekarang kita akan membahas masih di produksi, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah penerimaannya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini materinya. Sekarang kita masuk ke konsep penerimaan. Kalau kemarin kan kita masih ada di konsep biaya produksi ya. Nah, di sini di konsep penerimaan ini, jadi ada kata penerimaan. Sebelumnya juga kan Ibu membahas ada kata biaya produksi. Kalau biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut, itu disebutnya biaya produksi. Tapi kalau penerimaan berarti kebalikannya, seluruh penghasilan yang didapatkan masyarakat dari berbagai sumber itu disebutnya adalah penerimaan gitu. Jadi kalau penerimaan ini tidak harus didapatkan dari hasil dari memproduksi ya, tetapi bisa didapatkan dari berbagai sumber, misalkan dari sewa ataupun dari pendapatan lain-lain. Nah, konsep penerimaan ini ada beberapa jenis ya. Jadi kepemilikan faktor produksi itu dapat dibagi 4. Yang pertama adalah pemilik faktor produksi alam. Jadi pemilik faktor produksi alam ini biasanya yang memiliki tanah, dan tanah tersebut dapat digunakan sebagai pertanian, perkebunan. Berarti pemilik faktor produksi alam di sini adalah pemilik yang tadi pemilik pertanian dan juga pemilik perkebunan. Kemudian balas jasanya itu dalam bentuk apa? Untuk pemilik faktor produksi alam itu biasanya dalam bentuk sewa. Jadi si tanahnya disewakan untuk ditanam sesuatu gitu. Itu pemilik faktor produksi alam. Yang kedua adalah pemilik faktor produksi tenaga kerja. Untuk pemilik faktor produksi tenaga kerja itu contohnya seperti tenaga buruh, tenaga karyawan, tenaga harian dan lain-lain gitu. Nah, balas jasanya itu berupa gaji atau upah yang diberikan. Nah, jika kalian belum tahu bedanya gaji sama upah, kalau gaji itu biasanya diberikan tidak berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan, tetapi jangka waktunya itu berdasarkan waktu ya. Jadi besarannya itu berdasarkan waktu. Misalkan diberikannya itu setiap per bulan, setiap per minggu, setiap per hari, itu disebutnya gaji. Jadi gaji ini sedikit berbeda dengan upah ya. Misalkan untuk gaji itu tidak harus udah menghasilkan berapa banyak si karyawannya, tetapi jangka waktunya tadi, kalau udah lewat 1 bulan ya berarti harus dikasih bayaran. Seperti itu gaji. Tapi kalau upah itu biasanya berdasarkan apa yang sudah dihasilkan oleh karyawan tersebut. Misalkan penjahit dibayar atas 10 pakaian yang dia jahit gitu. Kalau dia menjahitnya hanya 5 ya berarti bayarannya hanya untuk 5. Itu yang disebut dengan upah. Nah, balas jasa untuk pemilik faktor produksi tenaga kerja ini adalah gaji atau upah. Nah, yang berikutnya adalah pemilik faktor produksi modal. Nah, pemilik faktor produksi modal ini biasanya mencakup modal besar, modal menengah, dan modal kecil gitu. Nah, modal besar ini balas jasanya atau modal yang lain, modal jangka menengah atau jangka kecil, itu balas jasanya berupa bunga modal. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, itu adalah pemilik faktor produksi kewirausahaan. Kalau ini adalah teknik atau skill dari wirausaha itu sendiri gitu untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, kayak gitu ya. Yang berikutnya materinya itu mengenai jenis penerimaan. Sama seperti biaya produksi juga kan terbagi, ada biaya total, ada biaya rata-rata dan lain-lain. Nah, sama juga di sini jenis penerimaan itu terbagi beberapa jenis. Jadi ada total penerimaan, ada penerimaan rata-rata, dan juga ada penerimaan marginal. Nah, apa itu total penerimaan? Total penerimaan adalah seluruh penghasilan yang didapatkan oleh si perusahaan itu sendiri, dan biasanya penghasilan tersebut didapatkan dari kegiatan produksi, itu disebutnya total penerimaan. Nah, rumus untuk total penerimaan ada TR, TR itu singkatan dari total revenue atau dalam bahasa Indonesia ya total penerimaan, sama dengan P dikali Q. P itu singkatan dari price atau harga dikali Q. Q itu adalah quantity atau kuantitas. Jadi rumusnya itu sangat sederhana, harga dikali kuantitas. Itu untuk rumus total penerimaan. Yang berikutnya, penerimaan rata-rata atau lebih dikenal dengan average revenue. Untuk average revenue atau disingkatnya AR di rumus ini kan sama seperti biaya rata-rata ya. Kalau biaya rata-rata kan berarti berapakah modal yang diperlukan untuk membuat satu buah produk.
Nah, penerimaan rata-rata juga sama, berapakah penghasilan atau keuntungan yang diterima oleh setiap pemilik perusahaan saat membuat satu produk. Itu penerimaan rata-rata. Rumus untuk menghitungnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q. TR itu adalah total revenue, seperti yang sudah kita tahu ya, TR itu total revenue dibagi Q. Q itu kuantitas. Jadi rumusnya tinggal dibagi aja untuk AR sama dengan TR dibagi Q. Dan seperti biasa akan kita hitungnya itu menggunakan tabel. Tuh, terus karena TR sama dengan P dikali Q, ini kan rumusnya ya, karena TR sama dengan P dikali Q, maka AR-nya bisa ditulis seperti ini, AR sama dengan P dikali Q. P dikali Q-nya didapat dari mana? Didapat dari atas. P kali Q itu, P kali Q, sama kan ya? P kali Q, dibagi Q, Q-nya didapat dari mana? Didapat dari sini, sama tuh. Jadi rumus untuk menghitung TR itu kan P kali Q, boleh dipanjangkan P kali Q per Q. Jadi Q-nya dicoret karena ini sama dengan P. Jadi AR itu sama dengan P kesimpulannya, atau average revenue itu sama dengan price atau harga. Jadi nanti nggak akan terlalu sulit saat kalian menghitungnya di tabel, cukup AR sama dengan P, rumus sederhananya. Nah, sekarang kita ke materi yang berikutnya, yaitu penerimaan marginal. Nah, sama seperti biaya marginal. Biaya marginal itu kan penambahan ya, atau selisih gitu. Sedangkan untuk penerimaan marginal juga sama. Jika kita menambahkan produksi gitu, berapakah penghasilan tambahan yang akan kita terima dari penambahan produksi tersebut. Nah, rumus untuk menghitung penerimaan marginal itu sama dengan MR sama dengan TR. Nah, MR itu apa? Sudah ditulis ya, MR itu penerimaan marginal, atau dalam bahasa Inggris adalah marginal revenue. Jadi marginal revenue sama dengan TRN. TRN itu adalah penerimaan total unit ke N, atau total revenue unit ke N, dikurangi TRN-1. Berarti TRN-1 adalah penerimaan total unit sebelum N. Jadi tinggal dikurangi aja yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu, yang sekarang ini dihitung. Sedangkan delta itu adalah perubahan atau selisih. Ini kan rumus sederhananya dari MR. MR sama dengan TRN dikurangi TRN-1. Atau dapat ditulis juga seperti ini, MR sama dengan delta TC dibagi delta Q. Tadi Ibu sudah bilang ya bahwa delta itu adalah perubahan atau selisih. Nah, terus bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini? Jika kalian menggunakannya dalam bentuk tabel, seperti biasa Ibu sudah menjelaskan ya di video sebelumnya bahwa lebih mudah jika menuliskan rumusnya di bawahnya gitu. Dan rumusnya ini harus kalian ingat sendiri agar lebih mudah menghitungnya. Jadi kuantitas itu Q. Nanti yang baris keduanya ini kalian hafalkan sendiri ya. Kuantitas itu Q, harga itu P, penerimaan total. Rumus dari penerimaan total atau total revenue yang tadi kita bahas di sini adalah P dikali Q. Jadi tulis dulu TR sama dengan P dikali Q. Yang berikutnya di sini ada kolom penerimaan marginal. Penerimaan marginal rumusnya tuh udah ada di atas, MR sama dengan TRN dikurangi TRN-1. Nah, rumus yang tiganya penerimaan rata-rata itu diambil dari sini. Yang AR average revenue, TR dibagi Q, atau bisa juga langsung AR AR sama dengan P. AR sama dengan P karena tadi sesuai rumus yang bawah AR sama dengan P. Kayak gitu ya, rumusnya biar lebih mudah. Nah, nanti di soalnya itu hanya ada dua, antara kuantitas dan harga saja. Sedangkan ke belakangnya untuk 3 kolom itu kalian harus isi sendiri. Cara mengisinya karena sudah ada rumusnya, berarti kita tinggal melakukan sesuai rumus tersebut. Nah, misalkan kayak gini, kita mau mengisi penerimaan total. Rumusnya kan P dikali Q, ya tinggal dikali aja. P-nya 400, Q-nya 100, berarti 400 kali 1 400. Yang kedua 390 kali 2 780. 380 kali 3 1140 dan seterusnya. Jadi tinggal dilakukan saja sesuai rumus. Terus yang berikutnya ada penerimaan marginal. MR sama dengan TRN dikurangi TRN-1. Berarti TRN-nya itu adalah 780. Ini kan TR ya, penerimaan total. TRN-nya yang ini. Sedangkan yang atas itu adalah TRN-1. Tinggal 780 dikurangi 400. Hasilnya 380. Terus yang berikutnya juga sama, 1140 dikurangi 780, hasilnya 360. Yang berikutnya juga sama, yang bawahnya. Cara mengerjakannya seperti itu. Jadi rumusnya tinggal TRN dikurangi TRN-1. Nah,
sekarang kita mengerjakan penerimaan rata-rata atau average revenue. Untuk average revenue, karena rumusnya itu, ini kan atau ya, misalkan AR sama dengan P. Ini rumus yang paling mudah, AR sama dengan P atau price. Ya kalian tinggal ngambil aja semuanya dari sini. Ini kan price atau harga, pindahin aja semuanya ke sini tuh. 400, 390, 380, 370 dan lain-lain. Karena pasti sama, hasilnya itu pasti sama. Karena AR sama dengan P, kayak gitu ya. Jadi itu untuk mengerjakan tabel ini. Jadi kalau sama ibu dikasih soal dalam bentuk tabel, insya Allah seharusnya kalian bisa mengerjakan ya. Tinggal lihat aja rumusnya atau tulis di baris keduanya, di baris bawahnya rumusnya agar lebih mudah mengerjakannya. Nah terus seperti biasa kita harus membuat kurvanya saat kita sudah mengetahui data yang ada di tabel. Nah, cara membuat kurvanya, di sini sudah ada dua kurva ya, yang ibu gambar. Nah, kurva yang pertama itu kita akan membuat kurva penerimaan total, yang ini atau kurva total revenue. Kan di sini sudah ada angkanya ya, dari 400 sampai 2.880. Nah, tinggal bikin aja kuantitasnya, yang horizontal, sedangkan yang vertikalnya itu ada penerimaan total. Jadi kalian buat rentang dari yang terendahnya itu 400 sampai di atas 2.880. Dan kurva yang ibu buat itu yang rendahnya 400, yang tertingginya 4.000. Nah kalian nggak boleh kurang dari 2.880, nanti nggak nyampe titiknya nggak nyampe. Nah kita tinggal gambar aja, misalkan di sini yang pertama itu kan yang ini 1 dan 400. Kalian tarik garis ke sini dari 400, 1 dan 400 tuh ada di sini. Tinggal tarik garis dari bawah ke 400. Udah gitu doang. Mudah kan ya untuk membuat kurva yang pertama ini. Terus yang keduanya, yang kedua juga 2 dan 780. Tinggal kalian kasih titik di sini di 780 di bawah 800. Di sini di bawahnya 2. Sebenarnya boleh ditarik garis kayak gini biar lurus. Tapi lebih bagus langsung aja titik-titiknya. Jadi garisnya nggak usah dimunculkan gitu ya, garisnya nggak usah dimunculkan. 780 di 2, kasih titik, tarik aja garis dari 400 ke 780. Yang ketiga juga sama, yang ketiga dan 1140. Berarti kalian kasih titik di sini di 1140. Tuh di 3 dan juga di 1140 di sebelah sini. Jadi kalau ditarik garis juga bisa ke sini. Ketiga ya. Untuk gitu dan seterusnya sampai nomor 9. Jadi kalian tinggal ikutin aja, berarti 4 dan 1485 dan 1800 dan seterusnya gitu. Berarti ciri dari penerimaan total atau total revenue itu akan selalu naik ke atas. Jadi penerimaan total itu tidak akan mungkin turun. Kenapa? Karena kuantitasnya juga naik dari 1 sampai 9. Jadi kalau kuantitas turun untuk penerimaan total itu tidak mungkin ya. Yang berikutnya, sekarang kita akan membuat kurva yang kedua, yaitu mengenai penerimaan marginal dan juga penerimaan rata-rata. Berarti di sini garisnya ada 2 ya, karena kita bikinnya untuk penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Nah, cara membuatnya sama seperti yang penerimaan total. Kalian buat yang kuantitas dulu, yang horizontal, terus yang vertikalnya itu penerimaan saja, bukan penerimaan total. Berarti rentang untuk penerimaan ini paling rendah. Itu kalian paling rendahnya di sini cari yang terendah ya. Boleh dari 200 juga boleh, karena tidak ada yang lewat dari 200. Tapi ibu di sini nulisnya dari 50 aja ya. 50 sampai 500. Jadi rentangnya 50 sampai 500. Tapi boleh kalau kalian mau mulai dari 200 juga boleh. Nah, ini 50 sampai 500. Sekarang kita mengerjakan yang penerimaan marginal dulu. Untuk penerimaan marginal yang ke satunya itu 0. Yang ke satunya itu enggak ada. Berarti kalian bikin titiknya jangan di yang 1 tapi di yang kedua. Kenapa? Karena 0 gitu. Jadi nggak usah dibikin di sini titiknya. Sedangkan yang kedua itu dan 380. Berarti titiknya ada di sini di bawah 400 tuh. 380 dan kedua. Jadi kalau ditarik garis juga bisa. Nah, kayak gini. Jadi kan nyampe kedua ya, dan 380 di bawah 400. Yang berikutnya juga sama. Ada di 3 dan 360. Berarti diturunin lagi sekitar 20 poin. Tuh di sini 360 dan 3. Kalau ditarik garis juga bisa.
jadi 360 dan seterusnya untuk penerimaan marginal. Nah, sedangkan penerimaan marginal ini cirinya itu adalah dari atas turun ke bawah gitu. Jadi nggak naik kayak penerimaan total. Kalau penerimaan marginal itu cirinya turun. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan bahwa penerimaan marginal itu adalah penambahan. Jadi penghasilan tambahan dari produksi yang kita buat gitu. Jadi kalau dulu di video sebelumnya Ibu bilang 101 TV, nambahin 1 TV kan. Nah, penghasilan dari 1 TV itu awalnya akan naik gitu. Awalnya bisa bagus gitu. Tapi lama-kelamaan jika kalian terus menambahkan itu akan turun. Masih ingat kan ya? Jadi hukum permintaan dan penawaran itu, jadi kalau misalkan barangnya banyak, pasti harganya bisa jadi murah. Sama seperti itu. Jadi kalau terus-terusan ditambahin, yang ada penerimaan marginalnya pasti turun. Nah, yang berikutnya adalah penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-ratanya itu kan nomor satunya 400, satunya ada di 400. Jadi penerimaan rata-rata ini kan sama seperti ini ya, sama seperti harga satu ada di 400. Berarti kita bikin aja 400 dan 1. 400 dan 1, ini titiknya. 400 dan 1. Jadi sama bikinnya kayak penerimaan marginal. Yang berikutnya yang kedua, 2 dan 390 turunin 10 poin. 390 dan 2. Yang ketiga, 3 dan 380 dan seterusnya. Yang keempat, 4 dan 370 dan seterusnya gitu. Jadi kalian tinggal ngasih aja di sini ngasih keterangan penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Jadi apa yang kalian hitung itu akan menggambarkan kurva kalian bentuknya kayak gimana. Jadi goalnya bukan hanya tabel. Jadi kalau di soal Ibu cuma ngasih kuantitas harga, kalian harus bikinnya sampai sini, sampai kurva. Seperti itu ya. Nah, segitu saja untuk materi kali ini karena udah penuh papan tulisnya juga nggak bisa diterusin lagi ya. Segitu aja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar postingan Classroom yang ini ya. Seperti biasa jangan di YouTube karena Ibu taruh buka YouTube. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.